Assalamualaikum Ya, warahmatullahi. kalau ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Fatan Arendra dari kelas 9B SMP Darut Tauhid Boarding School Putra. Insya Allah akan mewawancarai atau akan berdiskusi dengan seorang dokter di salah satu rumah sakit Hastin di Karawang. eh, yang insya Allah kita akan berbicara atau berdiskusi tentang apa dampak revolusi 4.0 atau gempuran teknologi ini dalam bidang kesehatan, kedokteran atau bisa kita bilang dalam lingkup rumah sakit gitu. Jadi sekaligus ini adalah salah satu proyek besar dunia dalam memecahkan problem atau masalah yang sedang kita hadapi bersama-sama, yaitu SDGs atau singkatan dari Sustainable Development Goals, yang sekarang saya akan mengambil tema, yaitu tema ke-8 dari SDGs ini, yaitu Decent Work and Economic Growth, atau bisa kita sebut sebagai apa namanya, pekerjaan yang layak dan juga pertumbuhan ekonomi. Khususnya saya mengambil dalam eh, lingkup era revolusi 4.0 dan bagaimana kita menyikapinya dalam bidang kesehatan atau dalam ruang lingkup rumah sakit. Dan di sini pertanyaan pertama yang mungkin saya akan ajukan adalah eh, dan apa tanggapan Abi sebagai dokter di salah satu rumah sakit yang bisa dibilang masih baru gitu, masih hangat, eh, apa apa namanya yang Abi hadapi untuk apa namanya tanggapan Abi gitu apa namanya sebagai dokter eh, dalam gempuran teknologi ini begitu. Ya, secara umum sih baik kita mungkin ya atau Abi ini sebagai dokter yang bekerja di rumah sakit atau juga di luar, jadi sebuah apa ya bahasanya tuh keniscayaan gitu. Jadi mau nggak mau memang kita harus beradaptasi ya karena teknologi juga semakin maju gitu, terutama teknologi informasi. Nah, khususnya di rumah sakit sendiri, ya itu tadi. Jadi, teknologi informasi itu sudah menjadi kebutuhan sekarang itu, gitu. Contohnya, misalnya ketika pasien ya, misalnya ini kita bicara layanan di rumah sakit seperti itu. Pasien datang ke rumah sakit, itu sudah langsung disambut dengan mesin antrian online namanya, gitu ya, mesin antrian online. Jadi nanti si pasien itu tinggal touch di screen mesin itu, di bootnya itu, kemudian keluar antriannya, udah gitu si data antrian itu langsung terkirim ke petugas yang ada di front office gitu, di meja pendaftaran seperti itu. Jadi pasien tuh nanti setelah touch layar di mesin antrian online tinggal duduk, kemudian nanti menunggu namanya dipanggil gitu. Jadi mirip kayak di bank ya seperti itu. Dipanggil, maju ke pendaftaran, mau berobat ke poliklinik spesialis apa misalnya, datanya diinput, nanti sistem itu kemudian yang akan mengirimkan data yang sudah diinput di meja pendaftaran itu langsung ke back office, ada tim rekam medis namanya. Nanti tim rekam medis menyiapkan berkasnya gitu ya. Kemudian datanya itu dikirim lagi tuh ke poliklinik spesialis yang dituju. Jadi nanti pasien itu hanya tinggal berpindah tempat, nanti Bapak Ibu tinggal naik ke ruang tunggu poli, menunggu di sana, nanti nunggu dipanggil, tanpa harus membawa berkas apa-apa lagi, nggak kayak dulu gitu ya. Kemudian selesai diperiksa, langsung tunggu lagi nanti. Pasien itu langsung diminta nunggu di depan apotik di rumah sakit, karena tinggal nunggu obatnya, karena obatnya sudah langsung diinput oleh sistem, di komputer yang ada di ruangan poli spesialis itu gitu. Jadi tinggal nunggu. Nah, ini sebetulnya kemajuan teknologi yang mau nggak mau memang harus kita lalui dan harus kita beradaptasi karena di satu sisi memang memberikan kemudahan ya. Di satu sisi memang memberikan kemudahan seperti itu. Jadi bagaimanapun juga ya
ini sudah menjadi, kalau khususnya di rumah sakit, sudah menjadi bagian dari keseharian. Mungkin seperti itu, Pak Tan.